Jadi alam ini dia memberikan semacam pesan bagi orang-orang yang mau berpikir tentang rahasia yang tersembunyi tadi. Allah menyembunyikan rahasia ini. Nah, rahasia ini hanya bisa dicapai hanya orang-orang yang tingkatannya orang-orang suci lah, seperti para nabi, para wali. Mereka itu bisa sampai di situ, sehingga orang-orang ini tidak lagi terlalu mengejar dunia, karena rahasia dunia yang tadinya terhijab, tertutup, yang dikejar oleh banyak orang, yang seakan-akan dunia ini harus dikejar untuk bisa mendapatkan kebahagiaan itu. Padahal bagi orang-orang pilihan seperti para wali, setelah mereka sampai di titik rahasia itu, ternyata yang kita cari ini tidak ada. Kosong. Diibaratkan pemain bola tadi. Kalau dia kejar itu bola, dia tendang lagi. Begitu seterusnya. Setelah dia kejar, dia sampai ke bola, dia tendang lagi, kejar lagi. Itulah kehidupan. Nah, ini pemahaman seperti ini yang dimiliki oleh kekasih-kekasih Allah itu, yang dikatakan para wali atau para aulia-aulia itu. Jadi memang hidup ini penuh dengan rahasia. Banyak rahasia-rahasia yang tersembunyi, yang masih terhijab oleh manusia-manusia. Ya. Jadi kalau orang yang tidak sanggup, mentalnya kalau rahasia Tuhan ini sudah dibuka atau terbuka, maka bisa terjadi kerusakan mental. Dengan istilah lain, orang bisa gila dengan terbukanya rahasia yang tadi itu, yang di luar dugaan, di luar harapan bahwa kehidupan yang sebenarnya padahal begitu. Bahwa kalau yang tadinya kita merasa orang lain, ya, iya, tidak, sepertinya di luar akal. Yang tadinya dia merasa susah, memandang yang lain senang, jadi timbullah iri hati. Kenapa dia merasakan yang begitu, sementara yang lain diberikan kesenangan? Padahal itu hanya pandangan dia dari sisi luar. Belum tentu orang yang dipandang itu dia merasakan itu belum tentu. Dan ini memang tidak bisa dijelaskan secara ilmiah. Orang yang dipandang itu, yang dipandang hidupnya senang dan bahagia itu, dia juga sebenarnya merasakan seperti apa yang kau rasakan. Dirasakan oleh yang lainnya yang susah tadi. Karena dia adalah manusia. Kesenangan, kebahagiaan, kesuksesan itu miliknya Allah. Miliknya Tuhan, bukan miliknya manusia. Nah, disinilah kalau orang yang tidak kuat mentalnya, setelah terbukanya rahasia ini, orang seperti itu bisa gila. Kenapa bisa gila? Karena mentalnya tidak sanggup menerima kenyataan seperti itu. Tidak sanggup. Sehingga terjadilah koslet di dalam otak saraf. Nah, ini bagi barangkali orang-orang yang gila karena pencari ilmu. Jadi banyak juga orang yang mencari ilmu itu pada akhirnya mengalami gangguan jiwa. Karena itu tadi, setelah dia berpikir secara mendalam terus-menerus, berhari-hari, berbulan-bulan, bertahun-tahun dalam pencariannya secara batin, ketika rahasia itu sudah mulai dibukakan secara perlahan oleh semesta, dan bila rahasia itu sudah terbuka baginya dan dia memandang rahasia itu dengan pandangan yang seakan-akan membuat dirinya tidak bisa menerima informasi-informasi tentang rahasia yang dia dapat dalam pemikirannya itu, maka akan terjadi gangguan mental. Stres. Ya, depresi berat. Dan memang
kajian atau pemahaman seperti ini tidak bisa dijelaskan secara ilmiah, karena memang bukan wilayah akal, hingga tidak bisa dijelaskan secara logika seperti itu. Olehnya itu, sekalipun orang cerdas, orang pintar, belum tentu pemikirannya bisa sampai di ranah spiritual, wilayah spiritual. Beda wilayah spiritual dengan wilayah filsafat, itu beda ya. Kan tadi kan bahasanya, pertanyaannya, kenapa kita dikasih susah? Seharusnya manusia itu dikasih senang, karena dia sudah mencari, sudah menggali dengan susah payah, dengan segala pikiran tenaga untuk bisa percaya benar bahwa Tuhan itu benar-benar ada sebenarnya. Jadi kalau sudah seperti itu kondisinya, Maksudnya pikiran, memang kita sudah akui bahwa dia itu ada. karena dalam pencarian bertahun-tahun, puluhan tahun, yang disimpulkan memang tidak bisa dipungkiri bahwa Tuhan itu ada. Jadi sebenarnya harus dikasih senang lah, toh? Maunya begitu, maunya manusia. Jangan dikasih susah. Nah, sementara alam ini kalau kita lihat ada malam, ada siang. Makanya dalam Al-Quran itu diperintahkan, tidakkah kalian berpikir tentang malam dengan siang adalah petunjuk bagi orang-orang yang mau berpikir. Ada, atau sering kita baca itu dalam Al-Quran, tafsirnya adalah petunjuk. Jadi alam ini dia memberikan semacam pesan bagi orang-orang yang mau berpikir tentang rahasia yang tersembunyi tadi. Allah menyembunyikan rahasia ini. Nah, rahasia ini hanya bisa dicapai hanya orang-orang yang tingkatannya orang-orang suci lah, seperti para nabi, para wali. Mereka itu bisa sampai di situ, sehingga orang-orang ini tidak lagi terlalu mengejar dunia, karena rahasia dunia yang tadinya terhijab, tertutup, yang dikejar oleh banyak orang, yang seakan-akan dunia ini harus dikejar untuk bisa mendapatkan kebahagiaan itu. Padahal bagi orang-orang pilihan seperti para wali, mereka setelah mereka sampai di titik rahasia itu, ternyata yang kita cari ini tidak ada. Tidak ada. Kosong. Diibaratkan pemain bola tadi, kalau dia kejar itu bola, dia tendang lagi. Begitu seterusnya. Setelah dia kejar, dia sampai ke bola, dia tendang lagi, kejar lagi. Itulah kehidupan. Nah, ini pemahaman seperti ini yang dimiliki oleh kekasih-kekasih Allah itu, yang dikatakan para wali atau para aulia-aulia itu. Nah, disitulah perbedaannya. Nah, kembali lagi ke bahasa yang tadi. Kenapa Tuhan setelah kalau sudah dikenal, kenapa dia memberikan semacam cobaan, ujian, penderitaan, segala macam yang tidak bisa diinginkan oleh manusia itu diberikan kepada dia, sehingga manusia ini dia merasa tersiksa, susah, sengsara. Kenapa dibikin begitu manusia? Nah, di sini kalau kita mau menggali rahasianya, seperti misalnya si A dia melihat si B, si A dia memandang si B punya semuanya, hidup mewah lah, punya mobil, punya tanah yang luas, punya rumah, pendek kata dia punyalah, hidupnya sukses, hidupnya senang. Itu yang dipandang dari sisi luarnya si A tadi atau si B tadi, yang memandang si C tadi, si A tadi. Jadi si A yang dipandang si B ini seakan-akan dia bahagia, dia senang. Sebenarnya hanya pandangan si B yang memandang dari sisi luarnya. Ya, itu kalau menurut pandangan saya secara batin tentang alam-alam itu, bahwa si B memandang si A seakan-akan si A bahagia dan senang. Itu hanya pandangan dari sisi luarnya kita memandang dari sisi luarnya saja.
Tetapi sesungguhnya si A ini dia juga memandang kamu sebagai si B ini, si B itu memiliki hal itu, memiliki kesenangan atau kebahagiaan itu. Dia tidak memiliki itu sebenarnya. Dia juga sengsara, menderita sebagai hal.